Taifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man ghadalahum hatta yati amrullah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu Masjid Jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan kasih sayang Allah taala kepada kita. Sehingga dengan kesempatan yang mulia ini Allah Ta'ala masih beri kita kekuatan iman, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa mentaati perintah Allah, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian juga kita lanjutkan iktikaf kita dengan membaca kitab, dengan menuntut ilmu, menambah ilmu pengetahuan kita. Baik, kita lanjut kajian kita, yaitu dalam kitab Nashihul Ibad. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut wal haditsu tsani, hadis yang kedua. Ajazani telah mengijazakan kepadaku bihi dengan hadis tersebut. Hadis ini al-alamatu yaitu seorang ulama As-Sayyid Ahmad Murasafi, yaitu Sayyid Ahmad Marsufi Al-Misri, orang Mesir. Musyayikh musalsalan. Hadis ini terus menerus berurutan sampai kepada Abdullah ibnu Umar bin As dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini musalsal, sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Annahu qol, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang saling berkasih sayang, maka Allah yang Maha Pemurah akan merahmati mereka atau akan menyayangi mereka. Irhamu, maka berkasih sayanglah kalian fil ardi, saling berkasih sayanglah kalian termasuk terhadap penduduk bumi. Irhamkum man fis sama, maka penduduk langit akan memuliakan penduduk bumi. Jadi kalau kita memuliakan penduduk di bumi, maka orang langit akan memuliakan kita. Kalau kita saling berkasih sayang antara kita, maka penduduk langit akan berkasih sayang kepada kita. Wa makna rahimu liman fil ardi min adamin. Makna hadis ini adalah ar-rahimuna, saling berkasih sayang liman kepada makhluk fil ardi. Maksud dari hadis ini adalah kita saling berkasih sayang kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi, min adamiyin, baik itu anak Adam, manusia, wa hayawanin, walaupun itu sekalipun hewan. Jadi kita diperintahkan Nabi SAW itu saling berkasih sayang bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan pun penuh dengan kasih sayang. Ya kan? Lam yu'mar biqatlihi, tidaklah seseorang itu diperintahkan untuk membunuh bil ihsani, kecuali dengan berbuat baik ilaihim kepada mereka. Bil ihsani ilaihim, dengan kita berbuat baik kepada orang, dengan kita berbuat baik kepada manusia, dengan berbuat baik kita kepada hewan, yuhsinur rahmanu ilaihim, maka Allah yang Maha Rahim akan menyayangi kita semua. Ingat hadis Nabi SAW, Ar-Rahimu yarhamur Rahman tabaraka. Orang yang berkasih sayang, maka Allah akan menyayangi dia. Setiap orang yang berkasih sayang, Allah akan sayang dia. Dan orang yang mencintai, menyayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan sayang kepada mereka. Ya. Antarhamu min asnaf, yaitu saling menyayangi, untuk menyayangi dari beberapa kelompok makhlukatihi, dari kelompok-kelompok makhluk Allah Ta'ala, walau ghairu aqilin, walaupun itu orang yang tidak punya akal sekalipun. Bisyafaati, maka kita dengan penuh kasih sayang kepada dia. Ketika kita memuliakan saudara kita, walaupun itu dia nggak punya akal, terus sudah kita muliakan, kita sayang, kita baik kepada dia, bersifat baik kepada dia. Dengan cara apa? Dengan mendoakan. Pertama mendoakan, doanya apa? Doa rahmat, doa minta ampun kepada dia. Ya Allah, ampunilah dosa saudaraku. Sebutkan namanya.
wal maghfirah, minta ampun kepada dia. Ketika kita minta doa kepada Allah, minta ampunkan kepada saudara kita, yarhamukum wa yarhamukumul al malaikatu, maka Allah dan malaikat akan memuliakannya. Ketika kita mendoakan saudara kita, ketika kita mendoa saudara kita dengan doa rahmat, doa ampunan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Allah dan malaikat akan memuliakan kita. Ketika kita saling menyayangi di muka bumi ini, maka penduduk langit akan sayang kepada kita. Maka secara teori ulama mengatakan min ahli sama, ahli atau orang-orang langit itu, para malaikat itu alladzihum aktsaru min ahlil ard. Mereka lebih banyak daripada ahli bumi. Jadi orang langit ini banyak betul, malaikat itu masya Allah ramai sekali. Nah kita ini sedikit penduduk bumi ini. Penduduk bumi berapa? 8 miliar orang. Tidak terasa dengan bandingan malaikat yang ada di langit pertama. Malaikat itu lebih banyak lagi malaikat dibanding pasir yang ada di pantai. Kalau pasir seluruh dunia ini kita kumpulkan, dihitung satu persatu, lebih banyak lagi jumlah malaikat daripada pasir yang ada di bumi kita ini. Ambil segenggam pasir, coba hitung 1, 2. Dikumpulkan satu dunia ini, lebih banyak lagi jumlah malaikat dibanding pasir yang ada di bumi. Maka yang dikatakan sini, jika kita berkasih sayang kepada penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kita. Alladzi hum aktsarum min ahlil ard. Sedangkan penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Waruya Ghazali fin Nawafi Faqila. Ini yang sering saya sebut, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Suatu ketika pernah diimpikan seseorang. Imam Ghazali ini telah wafat. Kemudian ada seorang memimpikannya. Memimpikan ini adalah muridnya Imam Ghazali. Faqilalahu, yang memimpi ini berjumpa dengan Imam Ghazali. Dia bertanya kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, bagaimana perlakuan Allah kepadamu wahai Imam Ghazali? Faqala, Imam Ghazali berkata, auqafani baina yadayhi wa qala li, Allah Subhanahu wa taala membawaku ke hadapannya. Kemudian Allah taala berfirman kepadaku, bima qaddamat alayya, karena apa engkau datang kepadaku hai Imam Ghazali? Kemudian fasirtu, aku menjelaskan, adzkuru a'mali, aku menjelaskan dan menyebutkan berbagai amal-amal yang telah aku buat. Faqala, maka Allah taala menjawab berfirman, lam akbalaha, aku tidak menerima amal yang engkau ucapkan tadi. Seorang wanita pelacur yang kita sering dengar ceritanya, begitu banyak dosanya, harusnya dia masuk neraka. Tapi karena sebab dia memberikan anjing minuman, ambilnya dari sumur pakai sepatunya padahal. Dia kasih minum anjing itu, besoknya meninggal, dia masuk ke dalam surganya Allah. Allah terima. Dalam satu riwayat ada seorang wanita soleha, tapi dia masuk neraka. Karena sebab apa? Ternyata dia kucingnya dikurung, lupa dia beri makan sampai mati. Akhirnya sebab itu dia masuk neraka Allah Ta'ala. Jadi ternyata amal kita ini yang kecil itu tak bisa kita remehkan. Walaupun itu hanya membuang duri di jalan, jangan-jangan itu yang amal Allah terima. Ataupun kita memberi makan orang walaupun satu gelas air minum, siapa tahu itu yang Allah Ta'ala terima karena sebab kita kasihan nengok dia, sayang dia kepada kita. Ya. Ataupun mungkin karena sebab ada parkiran belok, kita belokkan, kita luruskan. Ataupun sandal misalnya kita rapikan. Ada seorang sahabat, Ibnu namanya, anak sandal, saking kenapa? Setiap ke masjid itu semua sandal sahabat itu disusun rapi, dihadapkan keluar semuanya. Kepala sandal kita ke situ dihadapkan, masya Allah, sehingga dapat gelar anak sandal. Itu amal yang Allah Ta'ala terima. Jadi amal kecil, amal besar jangan kita merasa bangga, amal kecil jangan pernah kita remehkan.
Meminum dengan tangan kanan ini nampaknya amalan kecil, tetapi sempat Allah Ta'ala cinta dengan itu, bisa sebab itu kita masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan ucapan kita. Ucapan kita nampaknya sedikit, ayo Pak, mari sholat. Ternyata Allah terima itu ucapan kita tadi, sehingga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Jadi makanya Nasuhibul Ibad ini adalah kitab nasihat kepada hamba. Jadi kita ini jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Walaupun hanya menyelamatkan semut dari air kita taruh ke darat, itu pun amal walaupun sepele, jangan pernah diremehkan. Bisa jadi amalan itu yang Allah SWT terima. Di doa ini nggak ada yang namanya tertolak. Doa itu semua pasti diterima Allah Ta'ala. Hanya saja dikabulkan tidak dikabulkan itu hanya batas di dunia saja. Di dunia ini kadang tidak dikabulkan, ada yang dikabulkan. Tetapi setiap doa pasti diterima Allah Ta'ala. Ya. Jadi setiap kita apapun yang kita doakan pasti ijabah Allah Ta'ala. Hanya saja pemberiannya yang agak lambat. Ya, turunnya itu lama. Karena ketika kalau kita doa langsung Allah kabulkan, itu akan menjadi apa? Menjadi kita nanti kurang bersyukur, sehingga kita doa seenak-enak kita. Jadi Allah Ta'ala itu menguji kita sabar apa tidak ini. Jadi nggak semerta-merta langsung dikabulkan Allah Ta'ala. Kenapa kita doa tidak dikabulkan Allah? Karena Allah lebih mengetahui apa yang kita inginkan. Kita sendiri tidak tahu apa yang kita inginkan, tetapi Allah lebih mengetahui apa yang kita inginkan. Kita dunia, ya Allah pengen rumah, ya Allah pengen seperti ini, ya Allah pengen ini. Tapi Allah Ta'ala tahu ternyata yang kita inginkan itu di akhirat yang lebih mulia, sehingga Allah Ta'ala tidak kabulkan. Sehingga dalam satu riwayat orang masuk surga nanti menyesal, kenapa saya tidak beramal lebih banyak daripada itu. Menyesal dia masuk surga. Kenapa saya tidak membaca bismillah, kenapa saya tidak zikir waktu pas saya ngobrol. Menyesal dia, sudah masuk surga menyesal. Bagaimana orang yang dalam neraka? Ketika masuk surga saja masih menyesal. Sehingga ketika di dalam surga datanglah satu amal begitu besar, kaget dia. Ini pahala apa ini? Maka pahala itu dikatakan sama malaikat Jibril, ini adalah dulu doa-doamu di dunia yang tidak engkau terima atau tidak dikabulkan. Maka dia, ya Allah, seandainya aku tahu seperti ini, aku banyak doa di dunia berharap supaya tidak dikabulkan doaku. Kita tidak. Kalau sudah tidak dikabulkan doa kita prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Ini apa doa-doa? Katanya doa dikabulkan. Tidak juga didoakan, tidak juga terkabul-kabul doa. Dari tahun dulu doa kaya miskin aja. Maka SWT doa yang kita tidak terima disimpan oleh Allah Ta'ala. Doa yang tidak terkabulkan disimpan oleh Allah Ta'ala. Sekalipun di doa kita ini diterima, itu bukan karena sebab kabul doa kita, itu baru keberkahan Allah Ta'ala kepada kita. Nah, karena sesungguhnya tempat pemberian adalah di surganya Allah Ta'ala. Nah, di sini Imam Ahmad Hajar bin Asqalani ini memberikan tips bagaimana kita ini mati husnul khotimah. Bagaimana cara supaya kita ini mati husnul khotimah? Wa min asbabin husnul khotimah. Apa di antara sebab-sebab supaya kita ini mati husnul khotimah? Bagaimana caranya supaya kita ini menjadi matinya husnul khotimah? Ingat baik-baik Pak, ucapan itu husnul bukan khus. Ya. Sering kita tengok itu husnul khotimah. Itu jelek artinya kalau husnul. Ha kecil, husnul. Husnul sama husnul beda artinya. Kalau husnul itu jelek, kalau husnul baik. Jangan ini ditulis di situ husnul khotimah. Wih, saya sering nengok bunga apa itu, lingkar bunga buka cita itu telah meninggal, semoga husnul khotimah. Cuman ini husnul khotimah ini? Ha, husnul khotimah. Bukan ka sama kha, bukan kho. Kalau husnul jelek artinya, ya kan, akhir yang jelek. Jadi husnul khotimah. Husnul khotimah, kho-nya khotimah, ya betul.
Apa Imam Ahmad Asqalani mengatakan, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, sebab tanda-tanda atau diantaranya mati husnul khotimah itu pertama apa? Mu'azzabatun ala hadhihi doa. Sering membiasakan doa ini. Nah, ini doanya. Kita biasakan doa ini. Doanya apa? Allahumma krim hadhihi ummatal Muhammadin. Ya Allah, muliakan umat Nabi Muhammad bijamili dengan kebaikan, wa awaki di dunia, fid daraini di akhirat, ikraman liman ja'altaha min ummati, sebagai kemuliaan yang telah engkau jadikan kepada umat Nabi SAW. Ini termasuk doanya. Allahumma krim hadi ummatal Muhammadiyah bijami'i awaika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Ini doa. Kalau sering kita baca doa ini adalah tanda-tanda itu suatu di antaranya kita bisa mati husnul khotimah. Nanti kalau nanti bisa kita catat, nanti dibagikan. Dan doa selanjutnya, wa mu'azbatun ala hadhi doa, sering-sering atau membiasakan membaca doa ini baina sunnati subhi, antara sholat sunnah subuh, wa fardihi, dan antara sholat sunnah subuh dan fardu. Jadi habis azan, kan habis azan kita sholat sunnah, maka di sholat sunnah qobliyah subuh ini baca doa ini. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafiz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farjid an ummati sayyidina Muhammad farjan ajilan ya rabbal alamin. Panjang doanya ya. Tapi kan mudah ini, enak. Artinya apa? Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah dosa li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesianya. Bisa. Ya Allah ampunilah dosa-dosa umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma arham, ya Allah sayangilah, kasih sayanglah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah rahmatilah umatnya Sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah tutuplah aib-aibnya umat Nabi Muhammad. Allahumma jbir, ya Allah berilah kekuatan. Allahumma jbir, ya Allah tutuplah kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah tutupilah kekurangan umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih, ya Allah perbaikilah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma hafiz umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah jagalah umat Sayyidina Muhammad. Allahumma arham, ya Allah rahmati umat Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan, dengan rahmat yang begitu luas ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina, ya Allah ampunilah umat Sayyidina Muhammad maghfiratan ampuni keseluruhan dosa mereka ya rabbal alamin. Allahumma farij, ya Allah Allahumma farij, ya Allah lapangkanlah, mudahkanlah atau lapangkan an ummati Sayyidina Muhammad dengan farjan ajilan, dengan lapang yang segera. Maksudnya di sini jika saudara kita punya kesempitan utang segala macam, mudahkan, segerakan lunas utang mereka. Mereka capek, ya Allah berikan kekuatan kepada mereka ya rabbal alamin. Wa minha mulazamatu tahzi doa. Maka oleh karena itu doa ini kita istiqomahkan membaca tadi sebelum apa? Dari sebelum subuh. Habis sholat sunnah doa sampai sholat fardu. Ini kita baca doa terus. Setiap subuh kita baca doa. Kemudian kalau setiap waktu ini masih ada satu lagi doanya. Ya Rabbi kulli syai'in bi qadratika ala kulli syai'in ighfir li kulli syai'in wa la tas'alani an kulli syai'in wa la tahsabani fi kulli syai'in wa atani kulli syai'in. Ini doa bisa kita baca setiap 5 waktu. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kulli syai'in yang memelihara segala sesuatu, bi qadratika dengan kekuasaanmu,
ala kulli syai'in, dengan kekuasaanmu segala sesuatu itu. Ighfirli, maka ampunilah aku ya Allah setiap dosaku. Wala tas'alani, janganlah engkau beri pertanyaan kepadaku apapun, yang maksudnya begitu banyak. Jangan mempersulitkan dalam pertanyaanku. Wala tahsabani fi kulli syai'in, ya Allah jangan engkau hisab semua dari diriku. Wa atani ya Allah, dan berikan kepadaku segala sesuatu. Mas paham Pak ya? Subhanallah bihamdihi subhanallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.